Hai Sobat Deung, masih inget gak sih kemarin tim DYC abis ngunjungin Deung Infineon Factory di Pasuruan? Kali ini kita akan connect dengan tim di Korea Selatan. Walaupun sesinya virtually, tenang aja, akan tetap informatif. Bahkan kali ini kita akan ngulik gimana sih caranya supaya kita bisa kerja di Korea Selatan. Penasaran? Ikutin yuk! Ini dia speaker kita, Kak Tiara. Kalau persiapannya sih emang aku sempet kayak mendalami bahasa Korea dulu. Emang kelas bahasa ini menurut aku membantu banget untuk kayak jadi nilai tambah di proses rekrutmennya juga, dan juga membantu banget saat bekerja di sini. Mereka juga udah siap sih untuk menerima global talent. Maksudnya dengan masih nggak siap untuk bahasa Korea, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Tuh sih karena memang di sini kebanyakan memang belum ada yang fluent dengan bahasa Inggris. Jadi menurut aku ada baiknya untuk mempersiapkan bahasa Koreanya dulu, at least basic-basic aja supaya life social life di sini nggak terlalu berat juga. Tapi sebenarnya pakai bahasa tubuh, body language gitu juga kita survive aja sih. Kalau dari grup kita semuanya masih orang Indonesia, cuman sekarang di headquarter dan kayak plan lain itu udah banyak global talent dari negara lain. Kalau kuotanya sih kayak nggak ada yang tidak ada pasti jumlahnya. Setahu aku, dan tergantung apakah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh Deung atau enggak. Yang jelas kalau memang bertalenta pasti akan lolos. Kalau dulu waktu apa yang aku lakuin itu yang pertama kali adalah pengumpulan ini ya, yang kayak application form sama introduction video introduction. Nah setelah itu diseleksi, nanti kalau lolos akan masuk ke personality test gitu ya, kayak tes TPA gitu sih. Lalu kalau lolos lagi nanti sampai ke tahap wawancara. Tiga step besar itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya greetingsnya pakai bahasa Korea kayak selamat annyeonghaseyo. Itu lanjutannya pakai bahasa Inggris. Ada persiapan sih sebelum mengikuti tes itu. Jadi aku searching di Google, terus juga ngerjain contoh-contoh soal TPA-nya gitu. Kali aja wawancaranya. Terus waktu itu sih aku wawancaranya kayak dibagi-bagi bersama-sama satu orang. Jadi kayak satu room gitu, nanti ada 2 orang dan ada satu interview bahasa Inggris kok, jadi tenang saja. Aku juga persiapan dulu kan sebelum interview, kayak kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyakan oleh interviewernya. Terus juga kira-kira background kita ini apa sih yang bisa kita kontribusiin nantinya saat kita udah bekerja. Siapin juga kayak plan ke depannya, kayak kita mau ngapain aja selama mungkin kayak jangka waktu berapa tahun, 5 tahun ke depannya, kalau misalnya kita bisa diterima di perusahaan ini. Investasiin waktu nulis application formnya, kayak jangan diambil gampang gitu, sama tetap jadi diri kita sendiri waktu interview. Dan kalau misalnya ada skill nih buat bahasanya, bisa disampaikan juga, kayak kita bisa kayak greeting saja, annyeonghaseyo. Sebenarnya untuk dokumen ngurus visanya sendiri emang lumayan butuh waktu, karena kan kita ada dari ijazah sendiri harus ditranslate kalau misalnya yang dari universitasnya masih bahasa Indonesia gitu. Dan juga ada kayak ngurus apostil dokumen juga kan, yang itu hanya bisa dilakuin di kantor yang ada di Jakarta. Tapi karena sebenarnya kita dapat banyak bantuan juga dari Deung, karena
kan kalau untuk ngurus visa Korea kita harus ngurus yang ada di kantor yang di Korea dulu, terus baru dapat visa issuance, nanti baru kita urus yang di kantor KPAC-nya di Jakarta. Nah, dari proses ini tuh kita sangat dibantu sama Deung untuk ngurus visa issuance yang ada di kantor Koreanya dulu. Sebenarnya untuk dramanya emang cuma kita harus kayak bolak-balik ngurusinnya sih, dokumennya, dari persiapan translasi ijazah, terus apostilnya, terus juga kan ada yang perlu ke notaris juga untuk kayak legalisasi yang di fotokopi. Fasilitasnya sih sebenarnya kita juga include di asuransi juga. Terus dari Deung menyediakan fasilitas dorm untuk kita orang Indonesia ya, supaya bisa tinggal di sini dengan nyaman. Terus fasilitas lainnya mungkin standar kayak lunch gitu, kita dapat makan siang di kantor. Ya, terus sempat ada preparasi bahasa juga sebelum kita datang ke Korea, dari lewat Zoom juga ada. Terus juga kita ada kayak fitur E-Light. E-Light itu program edukasinya yang dimiliki oleh Deung. Nanti kita bisa akses dari situ, bisa daftar kelas juga di E-Light itu. Sebenarnya nggak cuma bahasa Korea aja, banyak bahasa lain yang bisa kita akses dari E-Light itu. Kalau mau ambil kelas tambahan atau workshop itu bisa, dan juga ada program refresh, ingin improve sesuatu atau skill yang ingin dimiliki, nanti Deung bisa provide. Di sini ada break time. Kalau yang dulu aku sempat pengalaman di Indonesia itu kayak kurang ada break time-nya. Di sini itu kalau misalnya tiap 2 jam kerja itu nanti ada break time. Jadi kita dalam 8 jam kerja ini kayak 2 kali break time. Kalau dari segi pertemanan untuk di sini mereka welcome banget sama orang Indonesianya, dan mereka kayak mau approach duluan gitu sih. Gimana kabarnya hari ini? Terus mereka suka tanya ngapain weekend besok.